pertigaan Tugu Opak. Kalau ke arah kiri itu menuju arah Buah 2, arah lurus kita menuju arah Ujung Jaya. Ya kayak gini kalau hujan ini udah kayak apa? Nah ini jembatan Kadongdong. Jembatan Kadongdong, jembatan terpanjang yang ada di Jalan Tol Cisumdawu, rekan-rekan. Ini kalau hujan ngeri ya, licin. Ya, kalau hujan licin ngeri, aduh. Bolong tuh sampai ke bawah, kelihatan tuh. Ya, kelihatan sampai ke bawah tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, yang saat ini sedang berada di mana ini? Ya, di alun-alun Kecamatan Conggeang, rekan-rekan, di Kabupaten Sumedang. Nah, itu Masjid Agung Conggeang. Biasanya saya start di sana tuh di Masjid Agung, Masjid Besar ya, Masjid Besar Conggeang. Dan ini kebetulan pengen nyoba startnya di alun-alun Kecamatan Conggeangnya. Itu kantor Kecamatan Conggeang, dan ini ada kantor pemadam kebakaran tuh. Ya, oke, mau kemana kita? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan perjalanan memenuhi request dari rekan-rekan. Ada di kolom komentar yang meminta saya untuk berbagi visual untuk kondisi saat ini di Jalan Utama Conggeang Ujung Jaya, yang katanya ada kerusakan di satu titik jembatan kalau nggak salah. Nanti coba kita lihatlah kondisinya saat ini seperti apa. Yuk kita mulai perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, itu kantor Kecamatan Conggeang di depan. Bismillah. Ke arah kiri itu menuju arah Paseh ya, menuju arah Paseh dan juga Jalan Nasional Cirebon Bandung. Sementara arah kanan menuju arah Ujung Jaya. Nah, biasanya saya start di sini nih, di kantor di masjid, lupa. Masjid Besar Conggeang. Pak Haji Endang, ini maaf nggak mampir. Pak Haji Endang mana nih, nggak mampir, maaf. Ya, ada Pak Haji di kantor itu, kenalan. Oke, ini pertigaan Tugu Opak, udah kelihatan. Pertigaan Tugu Opak. Kalau ke arah kiri itu menuju arah Buah 2, arah lurus kita menuju arah Ujung Jaya. Kita ke arah lurus. Ya, untuk di awal-awal seperti sudah diketahui, kondisi jalannya sudah sangat-sangat baik sekali, bahkan sudah sangat beraspal mulus ini ya. Cuman hanya berapa ratus meter ke depan, rekan-rekan, paling 800 mungkin sampai 900 kayaknya. Coba nanti di depan kembali kondisi jalannya kurang bagus lagi. Begitu, kita coba perjalanannya buatkan full ya. Kita coba buatkan full sampai ke pertigaan Ujung Jaya. Mudah-mudahan baterainya cukup ini. Ya, ini di sebelah kanan ada sebuah SMK, SMK Arlisela, apa Ardisela atau Aldisera, Sela itu. Gimana saya nyebutnya itu? Ya, ini kondisinya. Jalannya sangat-sangat bagus. Dimulai dari awal tadi. Namun beberapa bulan yang lalu di depan itu sudah mulai kelihatan kondisi jalannya kurang begitu nyaman, rusak lah, rusak ya. Saat ini juga tampaknya masih sama. Nah, ini masih sama. Ya, pembangunan Jalan Tol Cisumdawu saat ini sudah selesai, bahkan hampir 1 tahun lebih sudah beroperasi secara penuh ya. Namun untuk kondisi jalan akses warga, jalan utama tepatnya dari Conggeang hingga Ujung Jaya seperti ini kondisinya, nanti bisa dilihatlah dari awal sampai akhir. Aduh. Ya kayak gini kalau hujan ini udah kayak apa, kalau kata orang ini, kata orang Sunda itu lebak saat atau sungai kering gitu ya. Itu rekan-rekan, ini rusaknya kayak gini. Nah, itu di depan ada Tugu atau Gapura, arah kiri menuju arah Desa Cacaban dan juga Desa Ungkal, kantor desa tepatnya ya. Kantor Desa Cacaban dan juga Desa Ungkal.
Wih, ada mang bakso tuh, enak kayaknya baksonya tuh. Ya kayak gini lah, ini di Desa Cacaban. Kondisi jalannya seperti ini akses utama dari Conggiang menuju Ujung Jaya. Kondisinya banyak yang berlubang, ini bisa dibilang rusak lah. Walaupun ada sisa-sisa aspal, namun sudah nggak bisa dipilih. Nggak bisa dipilih mana lewat jalan yang bagus. Ini sudah sangat bolong-bolong sekali. Namun nanti di depannya itu kondisinya yang saya tahu sih terakhir cukup bagus ya, karena dilakukan pengecoran oleh pelaksana proyek kalau nggak salah itu. Nah kayak gini kondisi jalannya. Kondisi jalannya rusak-rusak. Oke. Nah ini ke arah kiri, ke arah kantor desa Cacaban juga sama. Ya, kita sudah berada di ujung dari pemukiman penduduk Desa Cacaban. Aduh. Jalannya luar biasa. Tapi nanti ada yang lebih luar biasa lagi. Ya mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Ini untuk kondisi jalannya bisa lebih diperhatikan. Ini soalnya akses utama juga untuk warga dari arah Conggiang ke Ujung Jaya, begitupun sebaliknya. Dan mungkin saya sedikit ingatkan, ada beberapa objek wisata yang ada di sekitaran Conggiang ini rekan-rekan. Tepatnya di Cilengsing Buah 2, terus ada di Conggiang ada Curug Ciputra Wangi, dan juga ada apa namanya itu, mata air Sirah Kabuyutan Cipelang. Itu ada cukup banyak lah potensi wisata yang sebenarnya bisa dikembangkan dengan akses jalan yang cukup memadai. Mungkin para wisatawan dari luar kota Sumedang ini mungkin bisa berkunjung ke Sumedang tentunya. Begitu rekan-rekan. Ini view-nya luar biasa. Dari atas ini itu kelihatan arah Sumedang timur mungkin ya, dan juga Majalengka. Saya ini ke arah Majalengka ke sana. Ya, dan cukup mendung karena ini sudah pukul 16.37 juga, sudah mulai sore nih. Cuacanya cukup mendung di sini. Mudah-mudahan nggak hujan karena masih jauh dari rumah. Ya, alhamdulillah ini kondisi jalannya cukup baik untuk di dekat jalan tol Cisumdawu ini. Bahkan mungkin kalau yang suka fotografi ini kayaknya bisa menjadi spot fotografi nih. Karena banyaknya ilalang tuh, ilalang yang tinggi, terus jalan juga, dan view-nya ke depan sana itu langsung ke bawah, itu view-nya sangat cantik sekali. Ya mungkin bisa jadi spot fotografi mungkin ya, buat yang suka hunting fotografi itu. Oh iya, ini kalau nggak salah ini akses ke jalan proyek tuh, akses ke proyek pembangunan rest area. Luar biasa, nostalgia sekali. Sudah hampir kayaknya 1 tahun saya nggak kesini. Mungkin kesini beberapa bulan yang lalu ya, sempat kesini. Cuman ya nostalgia. Terus hampir rutin seminggu 3 kali kalau nggak salah ke jalan tol Cisumdawu itu, karena banyak request dari rekan-rekan pecinta infrastruktur itu yang pengen saya terus berbagi visual pembangunan jalan tol Cisumdawu. Walaupun sebenarnya dari rumah saya agak jauh juga, kadang capek juga. Nah ini jembatan Kadongdong. Jembatan Kadongdong, jembatan terpanjang yang ada di jalan tol Cisumdawu rekan-rekan. Nah ini megah sekali ya. Jalan tol Cisumdawu itu megah sekali. Namun tadi akses jalan warganya di sekitaran Cacaban butuh perhatian. Mudah-mudahan ada perhatian dari dinas terkait, mungkin dari pemerintah Kabupaten Sumedang dan juga dari provinsi. Karena ini sebenarnya untuk jadi jalan provinsi pun sudah memenuhi syarat mungkin ya, karena cukup lebar juga.
Ada tingkatan, sebenarnya beberapa tingkatan mungkin ya. Yang saya tahu itu ada jalan desa, jalan kabupaten, terus jalan provinsi dan jalan nasional. Ya ini mungkin sudah masuk taraf jalan provinsi ini ya, karena cukup lebar juga. Oke, ini lebarnya mungkin sekitar 5 meter lah, 5 meteran, 5-6 meter mungkin nyampe gitu, 5,5 kayaknya, 5,5 meter. Nah itu jembatan Kadongdong, megah sekali. Jembatan Kadongdong tinggi juga jika dari bawah ya, luar biasa. Aduh, karena cuacanya sedikit mendung, jadi lumayan agak adem juga ternyata di sini. Biasanya cukup panas terik. Nah ini cukup lumayan adem juga. Di mana ini, di Babakan Asem. Udah masuk Babakan Asem kayaknya kalau nggak salah. Dulu tuh perbatasannya di depan sini. Yang masuk trase jalan tol Cisumdawu itu dulu tuh perbatasannya di sini, Babakan Asem dengan Cacaban itu. Ada tugunya kalau nggak salah. Namun karena sekarang masuk trase jalan tol Cisumdawu, jadi dialihkan ya, jalannya dialihkan ke sebelah apa namanya, jika dari arah Conggiang sih sebelah kanan berarti ya, sebelah kanan jalan tol Cisumdawu dialihkan. Dan ini patoknya masih belum kelihatan antara perbatasan dengan desa Cacaban dengan desa Babakan Asemnya. Nah itu jalan tol Cisumdawu kelihatan dari sini, titik ini nih, jalan tol Cisumdawu. Luar biasa nostalgianya. Nggak tahu ini di antara kreator ada saya, terus Kang Kiatama, Kang Hendy Roca Media, Kang Hendra Najla, terus ada Kang Kanda tuh yang selalu update jalan tol Cisumdawu. Oh ya, ada juga WNS Vlog TV itu Pak Wendy. Kayaknya cuman saya doang sama Kang Kanda ya, Kang Kanda kalau nggak salah tuh. Haji Kanda tuh rutin masih berbagi informasi juga di channel YouTube-nya. Kalau rekan-rekan yang lain udah vakum ya. Kayak Kang Kiatama, Kang Hendra Najla, sama Kang Hendy Roca Media, itu rumahnya ke depan sana. Kang Hendy Roca Media tuh, Roca Media, orang sini asli dia, orang Conggiang. Gitu, ini hanya tersisa saya yang masih yang masih selalu tayang, masih selalu upload video. Nggak tahu, saya selalu pengen mengabadikan setiap perjalanan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi ataupun referensi buat rekan-rekan semuanya. Dan saya juga tak lupa ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mensupport channel YouTube ini sampai berkembang sampai saat ini. Kalau nggak salah ini subnya sudah 20.000 kalau nggak salah ya, sudah 20.000 subnya. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya rekan-rekan. Dan jangan lupa juga selalu update. Oke, sebentar, ini ke arah kiri ya, ke arah kanan itu ke arah desa Babakan Asem, ke kantor desanya atau ke rumah Kang Hendy Roca Media tuh. Nah kita lewat box underpass jalan tol Cisumdawu. Oke, ya kita ke arah kiri, ke arah Ujung Jaya, ke arah desa Cipelang, lalu ambil arah kanan. Kalau arah kiri itu buntu. Kayak gini kondisi jalannya rekan-rekan, luar biasa. Guguk mau kemana itu? Hey ya, kondisi jalannya masih sama seperti dulu, masih belum ada sentuhan, masih belum ada sentuhan sedikit pun, masih belum ada perbaikan di akses utama dari Conggiang menuju Ujung Jaya, begitupun sebaliknya. Ini masih belum ada sentuhan. Padahal ini sebenarnya jalan cukup ramai juga kalau siang hari ya. Nah ini bahkan ada warung tuh di depan, jualan apa tuh, es cendol atau apa, kopi susu, ada es teh juga. Ya ada yang jualan baru kayaknya. Ya ini kayaknya kendaraan yang melintas di jalan ini cukup ramai juga sekarang. Cukup ramai juga karena ada akses wisata utama juga, yaitu
pemandian air panas ya. Ya, ada pemandian air panas itu Cileungsing. Mungkin nggak tahu ya satu-satunya, atau ada yang lain lagi nggak tahu. Coba mungkin rekan-rekan bisa tuliskan komentar di kolom komentar. Pemandian air panasnya di Sumedang ini ada di beberapa titik saja. Yang saya tahu sih di Cileungsing saja, di Buah 2 itu ya. Kalau di sini saya kurang paham di Sumedang ada berapa. Nah, ini akses jalannya tapi seperti ini tuh. Oh, ini kalau hujan ngeri ya, licin ya. Kalau hujan licin ngeri, aduh. Nostalgia dulu tuh saat berbagi visual pembangunan jalan tol Cisumdawu. Licin juga itu masih wajib dilewati, harus dilewati ya, kalau nggak bisa lewat. Oke. Ini traction controlnya pun motor saya nyala terus karena jalannya cukup merusak lah, cukup rusak kayak gini. Dari arah menurun maupun menanjak sama-sama tidak nyaman. Oke. Nah, ini menuju Senja di jalan utama Congkeang Ujung Jaya. Jadi judulnya kayak gitu mungkin ya, Senja di jalan utama Congkeang Ujung Jaya. Itu kan bisa dilihat ya, kendaraannya yang melintasnya cukup ramai dari arah bawah menuju arah atas Congkeang, begitupun sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah Kabupaten Sumedang bisa memperhatikan kondisi jalannya, akses utama warga ini. Aduh, jalan utama Congkeang Ujung Jaya. Nah, ini semen yang langsung ditumpahkan begitu saja, sayang ya. Bang, ke arah kiri kemana? Itu ke Desa Ungkal. Desa Ungkal. Akses jalannya ke Desa Ungkal dari sini itu, itu burung dara. Kurang begitu bagus ya, kurang begitu nyaman. Rusak parah lah. Aduh, sorry. Ini underpass yang nggak ada lampunya. Kebayang malam hari gelapnya ini, coba. Aduh, ini sore hari aja udah kayak gini, lampunya nggak nyala. Jalan itu berada di antara hutan milik perhutani kalau nggak salah itu. Wah, harus minum ini kayaknya. Tenggorokannya agak gatel banget. Ya, ini kalau nggak salah itu di sebelah kiri itu lahan milik perhutani yang ditanami pohon kayu putih ya, kayu putih oil tuh. Itu eukaliptus, mohon maaf. Eukaliptus kalau nggak salah itu pohon eukaliptus namanya. Itu yang nantinya disuling menjadi minyak kayu putih. Kenapa disebut minyak kayu putih ya? Karena kayunya putih, itu pohon eukaliptus itu. Nanti jalannya seperti ini, masih sampai nanti ujung ke Desa Babakan Asem, tepatnya di blok Panyingkiran. Lupa Panyingkiran atau apa? Bukan Panyingkiran, blok apa lupa saya. Nah, itu coba lihat, ramai kendaraan yang melintas di jalur ini tuh, ramai sebenarnya. Sore hari pun coba ramai itu ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan ini, pemerintah Kabupaten Sumedang bisa jadi perhatian. Kalau pas hari libur juga ini cukup ramai yang melintasi jalan ini. Aduh, ya pas hari libur juga cukup ramai yang melintasi jalan ini dari arah Congkeang menuju arah Ujung Jaya, begitupun sebaliknya. Jadi mudah-mudahan segera ada sentuhan lah, biar kondisi jalannya jauh lebih nyaman dan bisa menopang perekonomian warga dari sisi pariwisata dan juga ekonomi perdagangan tentunya. Oke.
Oh, Neglasari kalau nggak saya lupa. Kalau nggak salah Neglasari namanya itu bloknya itu. Saya lupa bloknya namanya apa. Neglasari betul. Blok Neglasari Desa Babakan Asem. Sampai lupa. Nah, ini ada warung-warung yang saat ini udah mulai tutup. Ya, blok Neglasari kalau nggak salah tuh. Ya betul, Neglasari, Desa Neglasari, Desa Babakan Asem. Nah, ini batunya menonjol ke atas tuh. Batuannya itu menonjol ke atas, jadi cukup ngeri juga. Ini ke depan sekitar 300 meteran lagi lah kondisi jalan rusaknya. Selepas kondisi jalan rusaknya, jalannya berupa coran, jadi jauh lebih nyaman. Oke. Nah, itu itu kan udah mulai kelihatan ya, jalan coran bagusnya. Aduh, batuk. Alhamdulillah. Jalannya sudah nyaman. Ya, jalan rusak parahnya itu mungkin ada sekitar 3 kilo mungkin ya. 3 kiloan, kayaknya 3 kiloan adalah sekitar segituan lah jalan yang rusaknya itu, dari Conggeng hingga Ujung Jaya. Selepas itu alhamdulillah kondisinya ini bagus. Kagok ya sedikit lagi padahal ya. 3 kilo ya, aduh, diperbaiki mulus tuh, mantap tuh ya. Nah, kayaknya harusnya dicor kayak gini. Oh ya, itu jembatan yang sempat putus tuh karena lagi diperbaiki atau seperti apa. Yang sempat putus itu jembatannya saat ada banjir tuh. Kalau nggak salah itu tahun kemarin, kalau nggak salah itu banjirnya itu. Sampai putus jembatan itu, jembatan Neglasari itu. Itu merupakan akses utama juga ke kantor desa Babakan Asem. Ini pipesnya coba, kanan kirinya itu ilalang cukup tinggi. Bagusnya sih dipotong ya kalau kayak gini sih. Sudah masuk, ini sudah masuk badan jalan, nantinya badan jalannya cepat rusak kalau ilalangnya nggak dipotong kayak gitu. Butuh segera dirawat. Waduh, itu matahari, cuman nggak bisa nengok saya. Mataharinya di sebelah kiri posisi kita, dan nggak bisa saya visualisasikan ya. Ini nggak bisa nengoknya, sudah full. Oke, kita nyampe Desa Cipelang nih, dan udah masuk Kecamatan Ujung Jaya. Kita sudah masuk Kecamatan Ujung Jaya, tepatnya di Desa Cipelang. Ini nggak nemu Kang Hendy nih. Harusnya udah pulang sekolah Kang Hendy jam segini. Ya, alhamdulillah di Desa Cipelang kondisi jalannya bagus. Namun ada satu lagi, kalau nggak salah jembatan apa namanya, Sesak Berem atau apa tuh. Ada yang komentar itu. Oh, ini ada longsoran tuh. Ayam. Ya, Sesak Berem kalau nggak salah itu. Nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Nanti coba kita lihat kondisinya bersama-sama. Guguk. Ya, ini anjingnya gede-gede banget tuh. Tinggi gede. Anjingnya gede-gede banget. Ada tower provider di sebelah kanan tuh. Ini ada minimarket sebelah kirinya, dan di depan sebelah kanan itu ada kantor Desa Cipelang. Ya, kantor Desa Cipelang. Nostalgia sekali. Melintasi jalur ini nostalgia sekali. Nah, ini kantor Desa Cipelang. Desa Cipelang Masagi, sebelah kanan ya kantor desanya. Motonya itu Masagi, nggak tahu singkatan atau apa itu Masagi. Hei. Waduh, si ibu
pinggir jalan banget itu. Lagi bersih-bersih. Oh iya, dari depan juga kalau nggak salah tuh ada sebuah jembatan kecil yang agak sedikit rusak juga. Nah ini kelihatan tuh pohon kayu putih ya, ekaliptus kalau nggak salah namanya, itu kayu putih itu, lupa saya. Ekaliptus kalau nggak salah ya, ekaliptus kalau nggak salah ya, kayu putih ya. Hah? Lupa juga. Nah ini jembatan kecil yang posisinya itu sama tingginya dengan sungainya. Coba lihat tuh. Sama tingginya dengan sungainya. Saat ini sedang dikeruk tuh. Ya udah mulai dikeruk ternyata. Sekarang sudah mulai dikeruk. Jalur airnya sudah mulai dikeruk. Ya itu jembatan itu apa namanya, sejajar dengan sungainya. Jadi kalau misalkan pas airnya banjir itu naik ke atas, airnya itu naik ke atas. Gitu rekan-rekan. Nah ini sebelah kiri tanah milik perhutani. Ya, tanah milik perhutani. Nah itu pohon kayu putihnya masih ada di sepanjang jalan. Wangi itu, daun itu wangi sekali, kayu putih. Nah itu kan kayunya putih kan, kelihatan kayunya putih, makanya dinamakan kayu putih. Nostalgia dulu. Saya suka terbang di sini nih, di kantor perhutani. Ya, suka nerbangin di kantor perhutani dulu tuh buat berbagi visual pembangunan jalan tol Cisumdawu di seksi 5B sampai seksi 6A itu. Nah, di sini kantor perhutani ini. Dulu ada Pak Ade kalau nggak salah itu. Baik orang itu. Ngobrol terus sama kita gitu. Pak Ade. Nah tuh ada bibit-bibit pohon ini jati itu. Nantinya itu ditanam di lahan milik perhutaninya. Oke, sesaat lagi kita nyampe di interchange. Bisa disebut interchange atau apa ya? Kalau interchange harusnya di atas ya, tapi ini posisinya nggak di atas sih. Ya kita bilang interchange aja lah. Simpang Susun Ujung Jaya atau Cisumdawu Jaya sekarang namanya itu. Gerbang tol Ujung Jaya utamanya diganti menjadi gerbang tol Cisumdawu Utama, yang merupakan checkpoint ya, checkpoint jalan tol Cisumdawu itu. Nah ini kantor PT Girder sebelah kanan ini kalau nggak salah. Girder, iya betul, Girder nih, Gelagar Nusantara. Nah ini jalan tol Cisumdawu lagi. Ini underpass Ujung Jaya. Selama berbagi visual saya nggak pernah lewat jalan sana tuh. Belum pernah lewat jalan yang tadi itu. Lewat jalan yang tadi itu keluarnya. Rekan-rekan yang di proyeknya itu ngarahinnya keluarnya di gerbang tol ini. Gerbang tol Cisumdawu Jaya ya. Nggak pernah lewat sana tuh. Biar lebih cepat mas katanya. Makasih banyak. Nah ini jalan tol Cisumdawu. Dulu jalannya nggak kayak gini rekan-rekan. Ya jalan Ujung Jaya ini nggak kayak gini. Jalan Cipulang ini nggak kayak gini dulu. Dulu tuh cukup sempit ya, kecil. Nah ini coba saya perlihatkan nih. Ini jalan yang dulunya nih. Nggak dulu banget sih ini. Nah ini jalan yang dulunya kayak gini. Oh ya ini jembatan yang rusak. Udah mulai kelihatan nih. Nah ini jembatan yang rusak tuh. Oh rusak parah. Coba nanti saya berhenti ya. Coba nanti saya berhenti di depan. Pengen saya perlihatkan kondisi jembatannya dari tempat yang luas. Coba sebentar. Sebentar, coba saya perlihatkan ini jembatan yang rusaknya nih. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian buat pemerintah Kabupaten Sumedang, karena ini merupakan akses utama juga, akses utama warga Ujung Jaya yang akan menuju arah Conggeang
ataupun menuju arah Cipelang, desa Cipelang dari Ujung Jaya, nggak ada lagi selain jalan ini aksesnya, cuma ini doang. Perhatian, jembatan rusak, kendaraan beban berat dilarang melintas. Oke. Nah ini kayak gini, di Sungai Cipelang ini ya, kondisi jembatannya seperti ini. Nah itu rekan-rekan, retak, bolong tuh sampai ke bawah tuh, kelihatan tuh ya, kelihatan sampai ke bawah tuh. Ini nggak tahu pakai girder atau apa, lupa namanya saya tuh. Nah ini miring nih, ini miring jembatannya. Ngeri juga saya berdiri di sini. Ya kayak gini rusaknya sampai ke depan sana tuh. Nah ini Sungai Cipelang, ngeri, butuh segera diperbaiki ini ya, butuh segera diperbaiki jembatannya. Ah itu exit tol Cisumdawu Jaya. Oke. Ya. Ya parah sekali ya jembatannya itu. Jadi memang untuk kendaraan besar nggak bisa melintas, agak ngeri juga. Kalau mobil-mobil pribadi masih bisa lah. Kalau untuk kendaraan besar kayaknya enggak kayaknya. Ini tadi mulai dari atas, lihat jalan tol Cisumdawu cukup ramai juga kendaraan yang melintasnya. Padahal ini bukan momen weekend ya, ini hari biasa. Ini lampunya nggak nyala, underpassnya kenapa? Padahal ini momen hari biasa, tapi kendaraannya cukup ramai yang melintas. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kendaraan yang menggunakan jalan tol Cisumdawu makin ramai, biar makin membuka lowongan kerja yang ada di PT CKJT tentunya. Agar warga sekitar banyak yang dipekerjakan ya. Ya yang utama warga sekitar Sumedangnya lah, prioritas utama. Dan mungkin Majalengka juga, karena Majalengka juga ada junction ya, junction Dawon itu di Majalengka. Begitu rekan-rekan, ya kita sudah mulai nyampe di akhir dari video perjalanan kali ini. Berbagi visual untuk kondisi saat ini jalan utama Congkeang Ujung Jaya, memenuhi request dari rekan-rekan yang ingin saya coba visualisasikan kondisi saat ini jalan dari Congkeang hingga Ujung Jaya ataupun sebaliknya, yang ternyata kondisinya ya masih sama sih seperti dulu sebenarnya. Ada titik yang sudah dilakukan pengecoran, tapi ada titik yang rusaknya parah juga. Rusak parahnya itu sekitar mungkin ada 3 kilo, mungkin ya 2-3 kiloan lah, segituan lah. Saya nggak bisa ngukur tepatnya berapa. Begitu rekan-rekan. Dan juga ada kondisi jalan yang cukup bagusnya juga. Dari panjang sekitar 12 km kalau nggak salah, 12 atau 13 km gitu. Mungkin nanti saya tuliskan di grafiknya. Oke, di depan tuh udah mulai kelihatan ya percabangan antara jalan utama Cicelag Ujung Jaya Cikamurang sampai ini kita jalan utama. Ini ada bus apa? Widya. Ada Widya. Dan kita tadi melintas jalan utama Congkeang Ujung Jaya. Asli saya kesal dari sama yang naik motor itu. Astagfirullahaladzim. Oke, saya terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir.